Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama kita Haro Academy dan kali ini kita akan coba bahas salah satu yang diujikan di SNBT yaitu literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin secara keseluruhan dan menyeluruh memang soal bahasa Indonesia ini punya karakteristik yang cukup unik ya ketimbang soal matematika yang mungkin eksakta dan bisa langsung dijawab. Tapi soal bahasa Indonesia ini butuh penalaran dan pemahaman agar dapat memilih yang lebih tepat dari soal-soal tersebut. Kadang mungkin ketemu yang lebih tepat dari tepat, artinya tidak tidak ada yang semuanya salah sebenarnya, tapi memilih yang paling tepat. Walaupun juga ada yang benar dan salah seperti itu. Seperti soal pada layar teman-teman ini, kita disuguhkan oleh penarikan kesimpulan, pernyataan, dan memilih apakah pernyataan tersebut sesuai, benar, atau tidak sesuai atau salah seperti itu. Nah, seperti yang tertera di sini, ada bacaan di atas, kemudian di bawah ada pernyataan kongsi dagang pemerintah Belanda menggunakan siasat divide and impera untuk menguasai wilayah di Nusantara. Apakah pernyataan tersebut sesuai atau tidak? Maka harus dicek menggunakan scanning dan skimming di bacaan ya. Oh, ternyata di awal memang udah dijelasin divide and impera menjadi salah satu senjata kongsi dagang Belanda untuk menguasai Nusantara. Maka jawabannya benar. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Ada beberapa kata kunci yang harus diingat. Yang pertama Kerajaan Mataram, kemudian yang kedua 4 wilayah ini terpisah-pisah, yang ketiga perluasan daerah kekuasaan. Dan jawabannya adalah ternyata salah teman-teman. Karena di sini dijelaskan misalnya dalam kasus Kerajaan Mataram, posisinya semakin melemah karena terbagi menjadi 4 wilayah. Nah, konteksnya adalah melemah, sedangkan ini adalah perluasan, artinya bertolak belakang dari keadaan. Yang satu menguat, satu melemah, seperti itu. Maka jawabannya salah. Yang ketiga, sikap pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik itu mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Kita lihat tadi di divide and impera di paragraf pertama, paragraf kedua, ternyata jawabannya adalah benar. Kenapa? Seperti yang kita lihat bahwa pro kontra itu justru memperoleh panggung daripada upaya bersama. Akan muncul ego siapa kami mengemuka dibandingkan inilah kita. Lah kok bisa mempengaruhi sikap kebersamaan? Iya, mempengaruhi sikap kebersamaan itu tadi adalah cara untuk apakah kebersamaan itu meningkat ataukah kebersamaan itu menurun seperti itu. Jadi pernyataan ini emang tidak secara spesifik mengemukakan dia harus turun, dia harus naik seperti itu. Tapi emang dia mempengaruhi gejolak bersamaan itu tadi. Maka jawabannya adalah benar. Kemudian sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan ekspos yang luas dalam menghadapi pandemi. Maka ini tentu jawabannya salah ya, karena emang sebelumnya udah dijelasin, sikap bersama itu justru bukan yang mendapatkan porsi luas, tapi justru mendapatkan porsi yang terbatas karena lebih banyak orang-orang yang menggunakan sikap ego siapa kami, kemudian lebih banyak orang-orang yang memperoleh panggung daripada upaya bersama untuk keluar dari rasa pandemi. Nah, ini secara spesifik. Kalau yang tiga tadi tidak secara spesifik, yang keempat membahas secara spesifik. Dan yang terakhir, persentasi tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru terjadi pada wilayah yang merupakan pusat kasus. Apakah sesuai? Apakah betul yang dimaksud? Jawabannya iya. Upaya untuk membentuk imunitas komunal pun memperoleh hambatan justru di pusat kasus. Maka jawabannya benar, teman-teman. Jawaban benar tersebut karena memang ya secara literate sudah ditampakkan bahwa pernyataan tersebut tercantum di kalimat yang ada di bahan bacaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya. Nanti kita akan bahas soal-soal bahasa Indonesia selanjutnya. See you teman-teman.